Dari tempat ini saya menyapa saudara jemaat sekalian dimanapun berada. Selamat sore, shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini Tuhan kembali memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Dia. Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, membawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan aku rindu. Dengan rohmu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhin aku dengan rohmu, lawatanmu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi ku rindukan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau sore hari ini. Jika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, memberkati kami, menyertai hidup kami, sehingga kami datang kepada Engkau bersujud untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk dapat memuji Engkau, untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kerinduan kami Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Engkau, itulah yang kami rindukan bagi hidup kami. Tolonglah ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah penyertaan-Mu nyata bagi hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada sore hari ini. Kiranya juga Tuhan juga yang menguatkan iman mereka untuk terus beribadah dan memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan
yang telah Engkau persiapkan pada sore hari ini untuk melayani Tuhan. Engkau berkati kami semua, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan untuk kebesaran nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada sore hari ini, syukur kepada Tuhan, Dia memberikan kemurahannya bagi kita untuk dapat menikmati kasih-Nya bagi hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita sore hari ini. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Penuhilah hatiku. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory, glory. Yesus, glory bagi
Roh Kudus yang memenuhi hidup kita sore hari ini, untuk bisa duduk tenang, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya mengajak kita semua menyanyikan pujian untuk menyambut kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Penuhilah sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sunat-Mu Tuhan. Ku seduh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang hidup, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang hidup, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani sore hari ini. Engkau yang jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang hidup, jamahlah hidupku Tuhan. Jangan tunda lagi Tuhan, penuhi sekarang hati kami dengan firman-Mu, jiwa kami dengan hukum-hukum-Mu, supaya hidup kami yang sisa ini berguna bagi keselamatan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, buat umat penggembalaanmu
yang selalu Engkau berikan yang istimewa, yaitu firman-Mu mengisi dalam hati kami dan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terpujilah kasih-Mu Tuhan. Petang hari ini kami mau lagi mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan hati yang baik kepada kami, supaya ketika firman-Mu dibacakan, itu dapat masuk dan membersihkan hati nurani kami dari perkara-perkara yang jahat, yang najis boleh dikeluarkan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Alangkah berbahagianya petang ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita dapat berdoa menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sudah berkorban, yang darahnya tercurah di atas kayu salib. Tidak ada Allah lain yang sanggup mewujudkan cinta dan pengampunan dan pengorbanan yang begitu istimewa. Dialah Juru Selamat kita, Tuhan kita, kekasih jiwa kita. Puji Tuhan. Sore ini saya sampaikan Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Tolong Bapak Filipus dibacakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Terima kasih. Puji Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, bukan menguasai orang lain, bukan menguasai harta warisan, bukan menguasai negara, bukan menguasai suami, bukan menguasai istri, bukan menguasai orang tua, bukan menguasai harta materi, tetapi kuasai dirimu. Karena diri kita ini yang menentukan langkah-langkah ilahi di mana kita sedang mempersiapkan hidup ini menyambut kedatangan Tuhan kita kembali. Luar biasa, ayat ini ditulis seorang sahabat, seorang saksi mata penderitaan guru agungnya. Mati disalib, bangkit, naik ke sorga. Dan Bapak Petrus menulis ayat ini, diberitahukan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mengapa kita tidak bisa berdoa? Ya, mengapa? Sebab kita salah, menyimpang dari perintah kudus. Perintahnya pada petang hari ini adalah kuasai diri. Bukan menguasai orang lain, bukan menguasai harta materi. Ya, puji Tuhan, tetapi menguasai diri dan jadilah tenang. Oh, luar biasa. Seorang remaja yang hidupnya
hanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Ketika tiba di kancah pertempuran, terdengar suara raksasa. Goliat itu menantang tentara-tentara terlatih. Raja Israel ketika itu mendengar tantangan yang luar biasa. Mereka gemetar, ketakutan, dan mereka sungguh tidak dapat berbuat apapun. Tetapi seorang remaja ini menghadapi suara Goliat. Ini adalah tantangan terbesar. Dan inilah langkah yang sangat penting untuk kita renungkan. Apa yang diambil ketika kita menghadapi tantangan. Respon apa? Itu yang paling penting. Bukan raksasanya persoalan. Tetapi respon kita menghadapi tantangan itu. Ya, puji Tuhan, remaja ini datang tanpa terlatih sebagai seorang tentara. Dia hanya tahu bahwa Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha perkasa. Tuhan yang berperang, bukan dirinya. Kita menghadapi tantangan hidup. Bagaimana respon saudara? Kedisiplinan kita, pendekatan kita kepada Tuhan, menyadari. Ketika saya menyampaikan renungan ini pada Selasa yang lalu, Pendeta Muda Yusak Pundiono juga beberapa kali menyatakan menyadari. Kita mesti menyadari. Daud yang remaja ini menyadari bahwa yang menyertainya lebih besar dari raksasa Goliat. Pandemi ini besar, menyerang seluruh dunia. Kita tahu roh yang ditempatkan dalam hati kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia. Menyadari petang ini kita wajib, ya, saya tekankan seluruh jemaat penggembalaan, mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, sampai lanjut usia, menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus Allah. Ya, bait Roh Kudus Allah. Kita harus benar-benar sadar Roh Kudus ini yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Petang ini kuasai dirimu. Saya menguasai diri. Jadi tenang. Gelombang-gelombang sakit penyakit yang kita dengar, yang kita baca, begitu menyerang, begitu menyergap, tetapi kuasai diri. Dengan apa? Dengan rajin. Ya, rajin disiplin dalam melakukan firman Tuhan dan peraturan-peraturan supaya kesehatan kita tetap terjaga. Baik secara fisik maupun rohani. Apalagi secara rohani ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan Juru Selamat kita yang kedua. Kita menyiapkan diri. Kita siap untuk terus didandani oleh firman Allah. Ya. Tanpa ketenangan, negara tidak bisa membangun apa-apa. Tanpa ketenangan, suami istri tidak akan maju dalam hal apapun. Orang tua harus menguasai diri dan tenang menghadapi segala macam persoalan hidup. Ya, supaya dapat
melabuhkan perjalanan hidup nikah bersama anak-anak dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dan kita menyadari kita yang hidup ini, kita menuruti kehendak Tuhan. Dengan menguasai diri dan hidup tenang, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya pribadi, tetapi kehendak Tuhan. Benar-benar petang ini satu kata yang harus kita camkan, kita lakukan, kita pikirkan, kita renungkan siang malam, menyadari bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus Allah. Menyadari bahwa segala sesuatu ini akan berakhir. Bahasa roh akan berakhir, tapi kasih itu tak berkesudahan. Kita menyadari bahwa jiwa dan hati kita butuh firman yang mengajar, yang mendidik, yang mendandani hidup ini supaya hidup ini fokus. Ada target dari apa yang ditulis oleh Rasul Petrus ini. Coba dibacakan kembali dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ke-4. Ya, 2 Petrus 1 mulai ayat yang ke-4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kondra ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji Tuhan. Ya, ini target dalam menguasai diri dan hidup tenang, dapat berdoa, dapat bersekutu antara roh kita dengan roh Allah yang Maha Kudus. Target kodrat ilahi. Ibadah kita bukan liturgi saja. Barangkali saat COVID-19 menyerang, segala liturgi gereja manapun, segi-segi kehidupan apapun, ya seperti dijungkir balikkan, seperti meja-meja penukar uang itu dijungkir balikkan. Tuhan Allah tidak membutuhkan seperti itu. Dia membutuhkan sejak awal, ya Tuhan mengajarkan. Minggu kemarin kita mendengar bertobatlah. Oh puji Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, itu letak kekuatan kita. Oh dalam Yesaya 30, itulah kekuatan kita. Bertobat dan tinggal diam. Apapun persoalan, kita tidak bisa mencegah angin sakal, angin ribut, halilintar, gempa bumi, perang, COVID-19. Kita tidak bisa mencegah hal-hal itu terjadi di sekitar kita. Tetapi yang penting di sini adalah tinggal diam. Itu kekuatan. Ya, saudara, betul-betul kita renungkan. Firman Tuhan ini memberikan perintah. Perintah ini bukan perintah yang baru. Sejak abad pertama ini ditulis oleh Rasul oleh Rasul Petrus, bahwa segala sesuatu yang dapat kita lihat, yang dapat menyebabkan mata kita memandang panorama yang indah, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, segera berakhir.
berakhir. Persiapkan hidup ini. Kuasai diri. Bukan menguasai suami. Bukan menguasai istri. Bukan menguasai aset-aset. Tetapi kuasai diri. Dan hidup tenang. Supaya kita dapat berdoa. Doa itulah kekuatan kita. Kita tidak bisa menghindar COVID-19. Jangan saudara berharap bahwa COVID-19 akan segera berakhir. Ya, kita memang menghendaki segera berakhir. Kita tidak pernah ikut rapat Zoom dengan ring 1 dalam kerajaan surga. Kita hanya dapat menjalani hidup kefanaan ini dengan perintah. Dengan perintah yang ditulis, kuasai diri dan tenang. Ya, supaya ketika kita tenang, Tuhan sendiri yang mendandani hidup kita. Melebihi pakaian-pakaian yang dipakai oleh Salomo. Melebihi pakaian dari bunga-bunga yang ada di lembah. Yang tumbuh dan kemuliaannya hanya 1 hari. Tetapi kita yang sekarang masih segar bukar menyadari Tuhan terus berkarya sampai tercipta kodrat ilahi dengan tantangan-tantangan, ujian-ujian atas iman kita. Apakah kita fokus pada jalan kehendak Tuhan atau kita mau jalan sendiri? Hanya 2 kemungkinan. Kita jalan menurut jalan sendiri atau kita menuruti kehendak Tuhan. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita sendiri, kita akan dilumat oleh persoalan dan kebinasaan itu menerjang kita. Tetapi kalau kita terus makin hari makin dekat kepada Tuhan. Ya, makin dekat kepada Tuhan di tengah persoalan yang meraksasa ini. Belum lagi nanti ada perang fisik yang sangat besar di dunia ini. Bencana alam yang besar ini. Kapan kita memulai? Kapan kita menyadari? Sore ini kita menyadari bersama-sama umat penggembalaan dalam pengajaran mempelai, dalam terang tabernakel, menyadari visi misi gereja kita, menyadari bahwa kita sudah ditunangkan. Oh, luar biasa. Kita membaca visi misi gereja membuat tenang kembali. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita difokuskan kembali. Mungkin kita banyak miring-miring sedikit, ya, miring-miring jauh. Sore ini kembali difokuskan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Oh, ini yang menyebabkan firman Tuhan ini saya bagikan, saya diberikan Tuhan ketenangan, saya bagikan ini. Oh, puji Tuhan. Tadi ayat yang keempat ya, tolong sekarang ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima dari surat Petrus yang kedua ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan akan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi kiat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, puji Tuhan. Coba, ketika kita menguasai diri, ya, ketika kita menguasai diri dan hidup tenang, itu bukan berarti kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi perintah berikutnya disuruh untuk menambah iman itu kebajikan. Coba dihitung, menambah iman kebajikan pengetahuan akan anak Allah yang benar. Ya, kepada pengetahuan penguasaan diri, self control itu sangat dan mutlak penting. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu, maka sikap temperamental itu ada, dan itu yang merusak iman kita yang sudah dibangun bertahun-tahun. Emosi kita yang ada di depan itu akan merusak seluruh hidup kita. Karena apa? Karena pengendalian diri ini tidak terus ditambah. Ya. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Wah, orang yang tekun ini luar biasa. Dia tahu bahwa tujuan utama adalah kodrat ilahi yang luput dari hawa nafsu dunia, yang tidak dapat mengendalikan diri, yang sembrono. Ia akan digulung oleh kefasikan dunia, dan hawa nafsu dunia ini akan membinasakan. Ayat yang ke-7 ditulis, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih tak berkesudahan, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Hati-hati. Ya, jempol ini bagus, jempol 2 lebih bagus. Tetapi ketika jempol ini berada di handphone, dan ketika jempol ini mengketik komen segala sesuatu yang berbau sara, yang berbau ujaran kebencian, atau luapan emosi yang mengolok orang lain, itu akan berbahaya. Hal yang baik ini menjadi hal yang buruk bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Untuk itu, kalau kita menyadari, menguasai diri, dan jadi tenang, itulah kekuatan kita. Ya, kekuatan Raja Daud menghadapi Goliat. Ya, bukan dari kekuatannya dia sebagai remaja yang tidak terlatih secara militer, tetapi ia sadar bahwa bangsa Israel yang menyertai, yang memelihara, yang menjadi gembalanya adalah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini yang perlu kita sadari. Raksasa tantangan boleh terjadi di sekitar kita, itu tidak menggoyahkan iman kita. Justru makin menyadari bahwa Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai Daud. Apa tindakan Raja Daud? Ia tidak berdiam diri. Ia maju melawan tantangan itu. Oh, hasil penyertaan Tuhan terlihat saat itu juga. Kalau kita mengubah fokus hidup kita seturut dengan firman Tuhan yang sudah dibacakan, untuk
hidup tenang supaya dapat berdoa. Kita akan melihat hasil nyata. Saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, tenangkan dirimu. Fokuskan imanmu bahwa Tuhan yang menyertaimu lebih besar kuasanya. Dan itulah yang menyembuhkan saudara. Saudara boleh mendapatkan kekuatan pemulihan dari iman yang engkau nyatakan. Daud memperoleh kemenangan saat itu juga. Kemenangan Daud tidak tertunda. Seorang remaja membawa kepala yang sudah dipajung itu, kepala raksasa itu takluk di hadapannya. Oh, luar biasa. Tuhan Allah kita besar, perkasa. Siapa yang mendekat kepadanya tidak akan dipermalukan. Dunia boleh sulit dan semakin sulit, tetapi bergantung kepada kita. Mau menyadari supaya iman ini terus bertambah. Iman ini ditambah dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan membaca firman Allah. Iman itu terus meraksasa, melebihi persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan itu hanya figuran di hadapan orang-orang percaya yang menyadari bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita lebih besar. Ya, firman yang kita baca satu kali akan menghadapi tantangan. Dan saat itu kita menggunakan firman pedang roh itu. Dan kita mengalahkan musuh. Dan Tuhan dimuliakan di sana. Di atas penyakit yang menyerjang saudara. Di atas perjuangan saudara dalam hidup usaha dagang saudara. Tuhan dimuliakan. Luar biasa. Kita memiliki hidup pengendalian diri dan hidup tenang. Percayalah, inilah kebenaran itu. Mempercayai firman Tuhan, mencamkan firman Tuhan, dan lakukan itu kekuatan kita. Kekuatan kita bukan dari aset, bukan dari kekayaan. Kekayaan hanya latar belakang. Kekayaan tidak dapat berbuat apa-apa. Orang-orang yang banyak duit, ia tidak mampu menyembuhkan. Ia hanya mampu beli obat. Ia hanya mampu membeli resep. Ia mampu membayar jasa rumah sakit. Tetapi tidak mampu menyembuhkan. Tetapi ketika iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus, menyadari betapa Tuhan yang menyertai aku lebih besar. Itulah yang menyembuhkan. Itulah yang menyelamatkan hidup kita. Itulah yang memerdekakan hidup kita dari segala problema hidup. Memang hidup ini tidak dapat kita hindari. Persoalan-persoalan tidak dapat kita hindari. Mungkin saudara menganggap, ini persoalan. Malas aku mau menghindar. Aku mau mengambil jalan yang lain. Di jalan yang lain tidak kalah besarnya dengan persoalan hari itu. Justru makin besar. Semakin saudara tidak mau menghadapi tantangan dengan iman yang teguh, saudara akan kalah. Saudara akan menjadi pion-pion. Tidak pernah menjadi anak-anak raja. Tidak pernah memperoleh janji-janji yang berharga. Sekalipun tubuh dari Rasul Petrus ini dihancurkan
karena memegang perintah kudus, memegang firman hidup ini, tubuhnya dihancurkan, tetapi jiwanya boleh berbahagia. Tolong ayat yang ke-9 dibacakan. Lanjutnya Petrus yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Kerap kali dulu saya banyak mendengar, kenapa kamu tidak beribadah lagi? Aku tersandung dengan itu, dengan dia. Selalu menunjuk. Tetapi menurut ayat ini, karena kita tidak mengaktifkan iman kita, apa yang dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Buta tidak dapat melihat cahaya firman hidup. Justru buta ini melihat orang lain, kesalahan orang lain yang menghancurkan saya. Padahal sesungguhnya dari jiwa, dari hati kita tidak memiliki tameng hidup, yaitu firman Allah. Tidak terisi, banyak melayani, banyak melakukan kegiatan yang bersifat liturgi, tetapi tidak pernah ia menambah iman itu dengan kebajikan dengan pengetahuan dengan penguasaan diri. Ini yang penting. Penguasaan diri kepada ketekunan kepada kesalehan, dan kesalehan kasih akan saudara-saudara dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang tersandung, kalau saudara punya teman, saudara seiman, anak yang menyatakan aku tersandung, berdoalah kepada Tuhan bahwa anak saudara kita itu kosong hatinya dari firman Tuhan. Kalau hatinya penuh dengan firman Tuhan, ia tidak pernah tersandung. Segala hal yang menimpa kita harus respon dengan baik. Ketika Petrus, ketika para rasul, dan ketika Yesus Kristus Tuhan kita dicaci maki, ia tidak pernah membalas dengan caci maki. Ia selalu memberkati. Kenapa? Dalam hatinya ada firman hidup. Kita dipilih menjadi imamat yang kudus. Terus diisi nyanyian tadi, isilah Tuhan bejana hidupku. Ya, perbarui rohku dan seterusnya. Supaya firman itu berlimpah-limpah dalam hati. Untuk apa? Untuk merespon persoalan yang kerap kali atau seakan-akan itu akan menghancurkan kita. Justru kita harus melakukan dan melawan dengan iman yang teguh. Menyadari, itulah password hari ini dan seterusnya. Menyadari tubuhku adalah bait Roh Kudus Allah. Tubuhku harus diisi oleh pengertian-pengertian dan pengenalan-pengenalan akan firman Allah yang hidup dan yang maha kuasa, mengubah caci maki itu menjadi berkat. Oh, haleluya. Oh, kita menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kasih agape, diwujudkan dalam bentuk daging dan bilur-bilur yang berdarah.
itu yang mengisi hati kita. Sekarang mulai petang ini tidak ada lagi yang kecewa, tidak ada lagi yang kepahitan, tidak ada lagi yang mundur, tidak ada lagi yang tersandung. Ya, kalau itu masih ada, doakanlah orang-orang yang kita cintai supaya hidupnya diisi hanya oleh firman hidup, supaya hidupnya boleh melawan setiap godaan, setiap pencobaan, setiap cacian. Balas tiap-tiap cacian dengan kata-kata yang baik lewat gadget saudara, lewat komen saudara, menunjukkan bahwa saudara orang yang dapat menguasai diri dan hidup tenang. Karena firman yang maha kuasa itu menguasai remaja Daud ini dan melawan raksasa yang berkoar-koar, yang suaranya menggetarkan seluruh tentara dan rakyat Israel, dan Raja Saul pun gemetar. Tetapi Daud memahami benar bahwa Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yosua, itulah Tuhan yang menyertai remaja ini untuk membuat perkara-perkara yang besar, raksasa itu menjadi kecil, tertunduk, takluk, dan diputus lehernya. Iman kita merespon segala tantangan hidup. Jangan sampai mau digoyahkan oleh pandemi COVID-19. Nanti akan terjadi sesuai Alkitab, katakan ada perang fisik besar, akan bencana alam yang besar. Itu tidak dapat kita hindari kalau kita masih hidup. Anak cucu kita yang sekarang ini masih sekolah minggu atau mungkin masih dalam kandungan, benar-benar juga harus dididik. Sebab itu Tuhan katakan, bukan di bukit ini, bukan di Yerusalem orang menyembah Allah, tetapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh puji Tuhan. Tuhan tidak mempersulit hidup saudara harus pergi ke Yerusalem yang ada di Timur Tengah untuk berdoa kepada Allah. Bukan kepada bukit yang ada di Palestina untuk berdoa dan meratap di sana. Tuhan permudah itu. Di dalam tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Di sana Tuhan dapat bercengkrama dengan rohmu. Lewat ibadah petang hari ini, mulailah tertib untuk terus menerus berhubungan dengan roh Allah yang hidup. Sewaktu-waktu di mana-mana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Allah dalam bahasa lidah, tidak tertulis itu. Tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hati nurani kita sadar, diperbarui, dicelikkan kembali oleh firman Allah untuk menguasai diri. Bukan dikuasai oleh hawa nafsu, bukan dikuasai oleh keakuan, bukan dikuasai oleh materi-materi yang begitu mempesona, tetapi justru kita yang aktif, kita yang menaklukkan diri kita, menguasai diri kita, sehingga fokus jalan kehendak Tuhan itu lurus. Ya, puji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan
puji-pujian rohani yang memberikan kesegaran, pemulihan. Firman Tuhan terus mendandani, membenahi jalan hidup pikiran kita, logika kita. Ini COVID, saya harus berjuang, saya harus bekerja ini dan itu. Tidak salah, tetapi perintah kudus ini, katakan kuasai dirimu dan jadilah tenang. Tuhan bersamamu. Dan siapa yang mendekat kepada Tuhan, dia yang sudah chemistry dengan Roh Allah, ia tidak akan dipermalukan, ia tidak akan dikecewakan, tetapi hasilnya luar biasa. Kebahagiaan seantero bangsa Israel tidak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba seorang remaja yang datang atas nama Tuhan dan memotong urat leher dari Goliat itu. Saudara, dengan iman yang teguh dapat memotong leher segala persoalan hidup dan saudara berkemenangan. Di dunia ini jangan keburu merayakan kemenangan. Ya, saya melihat di YouTube ada pelari yang tinggal 10 meter akan melewati garis finish bahwa dia akan menjadi nomor 1 dalam pertandingan maraton itu. Tetapi ketika ia lengah 10 meter sebelum finish, dia merayakan dengan bersukacita, dengan mengurangi laju larinya. Nggak taunya musuh menyerobot dan kaki musuh finish nomor 1. Ia kecewa. Dunia ini bukan tempat saudara merayakan kemenangan, tetapi tempat untuk saudara menambah iman dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan kesalehan hidup, dengan kasih. Oh, luar biasa. Tuhan berkarya atas hidup kita. Kita terus diperbarui. Kita menyembah. Kita bersyukur. Orang muda yang berhasil memenggal leher raksasa ini mengubah sebuah lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan dekat, bukan menguasai rekening miliaran, triliunan di bank yang membuat saudara tenang. Yang membuat saudara tenang, dekat Allah saja. Kita nyanyikan lagu ini dengan gembira. Yang di rumah, yang sedang duduk, yang sedang berbaring, yang sedang ada di meja makan, nyanyikan lagu ini. Oh, puji Tuhan. Ya. Dekat Allah saja aku tenang. Oh, puji Tuhan. Daripada nyala keselamatanku. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Oh, hanya dekat Allah saja. Dekat Allah saja aku tenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Daripada nyala keselamatan. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Terpujilah Engkau Tuhan, kekuatan dan gembala yang baik.
hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan bersama-sama, aku tidak goyah. Aku tidak akan goyah selamanya. Bersama-sama, aku tidak goyah selamanya. Aku tidak akan goyah selamanya. Gunung batu keselamatanku, Engkau perisai kekuatanku, Engkau sumber kemenangan hidupku. Jiwa kami menyadari Engkaulah yang memerdekakan hidupku. Engkau keselamatan hidup kami, Engkau harapan kami, Engkau masa depan hidup kekal kami. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Engkau memberi yang sempurna. Firman-Mu hidup sempurna. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur Engkau batu hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan, perlindungan yang aman. Ya Tuhan, Kau baik. Engkau meneguhkan iman umat tebusan darah-Mu. Engkau menguatkan hati yang risau. Engkau penyembuh yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami. Engkau yang memberi telinga jeritan umat tebusan darah-Mu. Engkau yang memuaskan hasrat umat-Mu. Engkau yang membahagiakan. Terima kasih, terima kasih.
puji syukur, puji syukur. Mereka yang bimbang, yang ragu, Tuhan bawa kembali hidupnya untuk mengetahui Tuhan sudah dekat datang kembali. Kasihani kami umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberi keselamatan. Terima kasih. Sumber keajaiban. Ya Tuhan, kami terus bersekutu menyembah dengan Roh yang kudus yang menuntun kami ke dalam kebenaran, firman-Mu kebenaran yang merdekakan kami dari kutuk dosa. Engkau yang membebaskan umat-Mu dari kebinasan. Syukur Engkau yang memberi kekuatan di kala duka, di kala persoalan datang. Firman-Mu menjumpai kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Engkau, Engkau yang memuaskan hasrat umat-Mu. Engkau yang menuntun umat-Mu lewati berbagai persoalan, pergumulan hidup ini. Tuhan, Engkau memberi jawaban. Kuasai diri, hidup tenang, bersyukur, 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 bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersyukur, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak
hanya Dia gunung batuku. Gunung batuku. Dan doa saya serahkan kepada saudara Filipus. Engkaulah yang menjadi gunung batu kami, Tuhan. Terpujilah Engkau pada malam hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami sungguh tidak tahu Tuhan kapan Engkau datang dalam hidup kami masing-masing. Namun yang pasti pada hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh tenang Tuhan. Sehingga iman kami boleh kami tambahkan dalam pengetahuan akan Engkau Tuhan. Dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuhan terima kasih. Seringkali dalam hidup ini Tuhan, masalah membuat kami jauh daripada Tuhan. Problema hidup kami seringkali kami tidak setia, bahkan meninggalkan Engkau Tuhan. Sehingga iman kami bukan semakin bertambah, semakin merosot Tuhan. Tolong kami melalui firman yang Kau sampaikan kepada kami malam hari ini. Sehingga kesetiaan kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Tuhan terima kasih buat firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati pelayanan yang sudah Engkau percayakan keluarga. Dan juga pelayanan ke depan yang sudah Engkau tetapkan. Tuhan juga Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka pada saat ini. Yang mungkin mereka berlutut atau duduk atau berdiri dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka semua. Engkau berkati mereka semua melalui firman yang Engkau sampaikan kepada mereka. Mungkin mereka ada dalam masalah Tuhan. Atau mungkin mereka di dalam pergumulan. Tuhan jawab semua apa yang mereka rindukan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami pelayan Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani sore hari ini, bahkan yang melayani di ibadah-ibadah lain, juga Kau pakai kami senantiasa untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa Surgawi. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin paling bawah, RT RW sekalipun. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya Engkau yang memberikan dalam hati mereka kepemimpinan yang baik, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh Tuhan sistem pemerintahannya boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat ibadah yang Kau izinkan bagi kami untuk boleh kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom sidang Jemaat GKGA, khususnya adik-adik Jemaat GKGA. Mulai tanggal 11 April 2021 akan ada program baru di YouTube channel GPT Kristus Gembala Ajaib. Namanya Ibadah Sekolah Minggu. Tayangnya di hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setiap minggu kedua dan keempat. Cerita firman Tuhan di sini akan berkaitan tiap minggunya adik-adik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Buat para orang tua, yuk jangan lupa ingatkan anak-anaknya ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Ada tambahan pengumuman yang perlu kita perhatikan sore hari ini. Diumumkan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 dan ibadah Paskah tanggal 14 April 2021 disertai dengan perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, mohon supaya jemaat dapat mempersiapkan secara mandiri di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri ibadah kita sore hari ini, doa penutup saya serahkan kepada Pendeta Muda Besara Hartono. Puji Tuhan, kita berdoa untuk Bapak Eko Wahyudiono akan menjalani katerisasi hari Rabu 31 Maret 2021 di Siloam Hospital. Tuhan menolong. Pemohon tim pengumuman. Saudara Dian Gracious, pemulihan dari COVID di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, pemohon keluarga. Ucapan syukur Bapak Haryono dan Ibu Tati ulang tahun pernikahan tanggal 29 Maret 2021, pemohon tim pelayan wanita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkaulah yang menyertai kami. Engkau yang selalu mendengar permohonan kami. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik, yang sempurna, yang istimewa. Itu yang Kau karuniakan kepada kami. Petang hari ini Tuhan kami berdoa buat yang terkasih. Saudara kami Bapak Eko Wahyudiono yang akan menjalani katerisasi 31 Maret mendatang. Tuhan tolonglah lewat tangan dokter kuasa-Mu turut bekerja untuk dapat menjalankan, memberikan pengobatan yang terbaik sehingga saudara kami Eko boleh kembali pulih dan segar untuk beraktivitas, bekerja, melayani pekerjaan Tuhan kembali. Juga saudara Dian Gracious, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami, hamba-hamba-Mu. Engkau mendengar jeritan kami Tuhan, minta tolong. Saudara kami boleh kembali melewati masa-masa kritis. Pengalaman-pengalaman sakit yang begitu berat ini, Tuhan mencelikkan mata kami. Kami yang memohon kepadamu tidak akan dipermalukan. Engkau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan permohonan kami. Terpujilah Tuhan, Tuhan Raja di atas segala raja, tabib di atas segala tabib, segala penyakit virus yang menyerang kami patahkan, kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikian kami berdoa untuk Bapak Haryono bersama istri. Tuhan menyertai hidup nikah, buah-buah nikah hamba-Mu. Tuhan tetap menyertai kesehatan, tambahan hikmat akal budi untuk tetap melayani semakin rajin sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk tetap kuat menghadapi situasi, kondisi, baik ekonomi, baik kesehatan, atau problem dalam pendidikan, dan persoalan-persoalan lain yang dihadapi. Tuhan, Engkau dekat dengan orang-orang sederhana. Engkau mendengar, Engkau mengabulkan, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka semua Tuhan. Terpujilah kasih-Mu, Engkau dimuliakan selama-lamanya.
Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang kudus-Mu yang Engkau percayakan Injil keselamatan ini. Pakailah kami semua, hamba-hamba kudus-Mu, baik itu di Surabaya, di Indonesia, di tengah-tengah persoalan yang besar ini. Tuhan, orang-orang kudus-Mu tetap memberitakan Injil Allah. Injil yang memberitakan keselamatan. Injil yang memberikan kemerdekaan orang dari kuasa maut dan kuasa dosa. Sehingga seluruh rakyat Indonesia benar-benar dimerdekakan dari kebinasaan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan melingkupi negeri kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, orang-orang yang masih membuat kegaduhan, menyebarkan kebencian. Tolonglah, kasihanilah mereka Tuhan, supaya mereka keluar dari kuasa yang menjajah hati dan jiwanya, dan memperoleh terang Kristus yang memerdekakan, yang memberikan terang ajaib itu, terang yang menyelamatkan mereka. Terpujilah dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sekarang turunkanlah berkat-Mu buat jemaat penggembalaan dimanapun mereka berada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, terimalah berkat yang mulia dari Allah Bapa kita, persekutuan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan kuasa Roh Kudusnya menyertai kita mulai malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Doa ini kami mohon atas nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kami nantikan kedatangannya. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita, sukacita, kebahagiaan.